Halo kalian semua, dimanapun kamu berada. Salam jumpa lagi dengan Sa, Arniati Kogoya dalam program radio Kitong Berharga. Program radio ini bertujuan agar kitong sebagai remaja atau pemuda dapat bertumbuh dalam kitong pu iman dan juga bagaimana kitong dapat berkembang dalam hidup secara sosial. Dalam program lalu, kitong sudah dengar tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi, dalam program kali ini, kitong akan mendengarkan drama tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Drama ini akan dibawakan oleh saudara Sipora Kosai dan juga saudara Renner Grimaldi. Selamat mendengarkan. Hei, Pagi, Rey. pagi, kok aman kah? Saya pikir kau termasuk kah? Kau biasa pergi ke sekolah paling duluan baru. Aduh, betul, Rey. Sabar, Rey. Tarik nafas dulu. Oke. Aduh, kau tahu kah? Mhm. Hari ini saya terlambat karena saya tetangga di rumah nih. Pencuri masuk. Terus dong pu laptop, dong pu TV, speaker besar nih. Yang di dong pu rumah, dong pu uang. Semua sudah pencuri dong angkat. Iyo, demi kasihan sekali. Yui, kasihan sekali, Kak. Baru sab tetangga nih, dia kaget sekali karena pencuri nih. Dia masuk bawa parang nih, Kak. Yes. Baru ini nih, dia pakai todong. Kayak tante dia baru dia kaget sekali, Kak. Ampun, jadi berarti pencuri ini masuk pagi-pagi kapan? Iyo, betul sekali. So tahu toh, kayaknya pencuri dia masuk sekitar jam 3 atau jam 4 begitu. Pas pencuri dia kabur pakai mobil tuh baru Reiko tahu, maci dia batariak sampai Ampun. kitong tetangga semua nih kaget. Baru kitong lari ke dia rumah begini. Reiko tahu dia pu barang-barang semua su hilang. Aduh, kasihan. Iyo, aduh kasihan Pasti sekali. dia kaget sekali. Apalagi dapat todong pakai barang tajam begitu. Itu sudah. Ampun. Terus, Maci dia di rumah sendiri kah? Iyo, dia pu suami baru pulang pas jam 5 nih. Ya, Dia suami pu keluarga udah pantasan. sakit lagi tuh, jadi aduh kasihan. Habis jaga keluarga di rumah sakit baru pas dia suami pulang gini. Sio, dia istri ada batariak dari rumah nih. Kasihan sekali. Sayang, Iyo. kasihan sekali betul. Terus barang-barang hilang banyak begitu. Bagaimana sampai pencuri itu dia bisa kabur dengan barang-barang itu? Tetangga dong ada bilang kalau pencuri dia bukan satu orang saja. Jadi kayaknya sekitar 8 sampai 10 orang begitu. Terus dong ini pakai kaca gelap. Jadi sudah dong parkir pas di belakang rumah toh. Jadi selesai dong angkat barang tuh langsung dong kabur lah jalan belakang. Iya betul di kampung kompleks tuh kan di jalan belakang gelap sekali kah, terus sunyi. Jangan tanya itu sudah, makanya pencuri kalau dong angkat barang tuh kabur gampang sekali. Iya betul. Semoga tante tuh juga demi dia tenang-tenang kak, kasihan. Sayang betul pasti dia trauma kah. Iyo, tadi pas yang dia ada cerita tuh, dia sampai gemetar-gemetar baru dia menangis nih. Kasihan Demi. sekali. Kasihan sekali. Pencuri sekarang nih Demi kayak tambah banyak sekali kak di tong tempat nih. Betul kemarin-kemarin di sapu tetangga juga dong rumah tuh pencuri ada masuk kah. Astaga, macam di dunia ini tambah jahat gitu kak. Aduh, saya rasa juga begitu kak. Saya mau ceritakan sedikit nih. Iyo. Di dalam Alkitab juga kejadian-kejadian begini tuh sudah dijelaskan. Dalam Efesus 5 ayat 16 di situ bilang kalau kita harus pergunakan waktu yang kita punya ini karena hari-hari sekarang ini sudah sangat jahat. Betul. Pasti saja toko akan ketemu kejahatan di mana-mana. Betul toh? Betul kawan, Demi. Kemarin tuh saya ada lihat di berita kalau ada pace satu nih, dia bunuh 2 anak nih, kakak dan dia pu adik. Terus setelah itu pace dia hampir bunuh dong pu mama lagi nih. Itu hanya gara-gara dia pu anak tuh kasih tumpah ST saja nih. Sampai pace dia bisa buat begitu. Gara-gara ST yang untuk dong jual. Ampun, hanya begitu saja. Iyo, Langsung dia pergi bunuh anak kecil. dia pergi bunuh anak kecil itu sudah. Sekarang pace tuh udah masuk dalam tahanan. Tapi anak kecil dong pu mama masih hidup. Sekarang ada di rumah sakit. Anak kecil tuh saja yang kasihan dapat bundar dia bapak. Dari Pasti pace. jahat sekali. Masa tuh hanya gara-gara barang begitu saja tuh langsung dibuat begitu nih. Lanjut lagi ya Sipo. Kau tahu gak tidak? Apa tuh? Dulu tuh setelah roh Allah ciptakan manusia, Yo, tidak ada kejahatan seperti ini kah? betul. Sampai binatang macam singa kah, harimau kah, Yo. binatang yang jahat-jahat tuh tinggal sama-sama dengan manusia yang roh Allah buat itu. Yo, dia maksudnya dong kayak tidak makan gitu kah, hewan-hewan buas tuh tidak makan
hewan-hewan yang tidak buas kah Tidak, manusia pada saat itu? tidak. Soalnya kan biasanya tuh kan kayak macam harimau kah, singa tuh kalau dong lihat manusia tuh sudah, dong serbu sudah mau tahu tuh. Iyo, benar sekali Zipo. Itu yang sekarang, tapi Yo. dulu tuh tidak begitu. Bahkan binatang-binatang ini tuh manusia pertama yang Tuhan kasih nama. Iya. Manusia pertama ini juga namanya Adam. Oh, Kau tahu gak tidak Adam? Iya, Tahu pernah toh? dengar. Nah, terus istrinya itu namanya Hawa. Yo, benar. Dan sekarang kita sebut roh Allah tuh dengan nama Tuhan. Yo, betul. Saya pernah dengar cerita Adam dan Hawa tuh. Kalau tidak salah, dong dapat tipu dari ular tuh. Benar sekali kawan. Di dalam Alkitab ditulis kalau dulu tuh manusia hidup sama-sama dengan semua binatang-binatang yang diciptakan. Oh, terus kenapa sekarang kita tidak bisa dekat dengan binatang-binatang itu ya, kayak binatang-binatang buas dong tuh. Iya. Nah, itu karena satu kali nih iblis dia menyamar jadi ular kah. Oh. Terus dia suruh Hawa nih, kopi makan buah yang Tuhan larang itu. Terus. Dalam taman yang dong tinggal tuh ada 2 pohon yang namanya pohon kehidupan dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oke. Tuhan sularang. Tuhan bilang kalau semua buah dari pohon yang ada di taman itu bisa kamu makan saja. Kecuali Yo. pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu kamu jangan makan. Tuhan bilang kalau waktu kau sentuh itu saja langsung kau akan mati. Ale, langsung mati. Mm-mm. Terus Hawa dia bikin apa? Dia makan? Nah sebelum dia tolak, dia bilang kalau Tuhan bilang jangan makan. Tapi iblis putar-putar dia kan. Ale. Jadi langsung Hawa nih mungkin dia bingung karena dapat putar begitu toh. Jadi dia bilang iyo. Dia bilang iyo saja. Dalam dia hati juga dia ada rasa macam penasaran begitu kan. Kayak macam ketong dapat tantang itu kan tong juga penasaran toh. Iyo, Nah itu sudah penasaran. Hawa nih dia langsung ikuti keinginan ular itu. Oh. Dia pergi ambil itu buah dan dia pergi makan kah. Ih, otak sekali Hawa nih. Itu lagi. Setelah dia makan itu toh Zipo, dia pergi bawa Adam lagi kah. Dia mau buat tuh kayak Adam. Aduh. Sudah. Adam pas kau makan Ale. langsung dua mata nih terbuka kan. Yes, Tuhan. Terus kalau dong sadar bahwa dong dua tuh telanjang. Astaga. Nah dari situ sudah dosa pertama yang dong buat sampai sekarang yang ketong ada ini sudah. Berarti kalau dong dua tidak makan buah itu, kita semua nih sekarang pasti hidup kayak mereka saat itu ya. Maksudnya tidak ada kejahatan. Kayak misalnya dong tidak makan buah. Betul sekali kawan. Terus nama taman yang tadi saya cerita tuh Taman Eden. Oh. Nah jadi pasti yang tadi ku bilang itu pasti ketong tuh semua tinggal di taman itu kalau dua terbuat itu kejahatan pertama itu. Berarti kejadian-kejadian yang kayak tidak baik yang sekarang terjadi nih mulai dari dosa yang dong buat waktu itu yang Adam dan Hawa buat. Pas sekali itu sudah. Jadi setelah dong dua makan buah itu dan dong kaget tuh kalau dong lihat dong mata terbuka dong lihat bahwa dong dua telanjang dan sebagainya. Nah Tuhan panggil dong. Terus Tuhan tanya nih baik-baik ke orang. Kenapa kamu makan buah itu? Adam kopi tolak lagi, Hawa lagi tolak lagi, dong baku tolak situ. Sudah. Jadi ini dong 3 dapat konsekuensi lapis ular yang itu. Tuhan kasih dong konsekuensi sudah. Setelah itu mereka diusir. Kasihan Kak Demi. Dong diusir langsung dari Taman Eden itu. Astaga, dong dua nih aduh. Adam dan Hawa nih otak sekali. Saya lagi mau emosi dong dua tapi bingung juga berkata apa. Jadi dari kejahatan itu yang dong buat sudah. Sifat manusia ini ketong-ketong sekarang ini sangat tidak baik. Sangat-sangat tambah tidak baik lah kalau mau dibilang. Bahkan anak dari Adam, Hawa itu, dong dua anak itu. Iyo. Dia bunuh dia adik sendiri kah karena cemburu saja kah. Apa dia bunuh dia adik sendiri nih, dia adik kandung. Betul kawan. Astaga. Dia anak pertama kan namanya Kain toh. Iya. Nah, terus dia punya anak kedua atau Kain punya adik tuh namanya Habel. Oh. Nah Kain nih petani, terus Habel nih piara kambing begitu. Oh, terus. Pas kasih persembahan ke Tuhan, Kain kasih persembahan yang ya dikatakan kurang bagus begitu di hadapan Tuhan. Oh. Tapi Habel nih dia kasih persembahan tuh yang bagus sekali, Tuhan senang. Sudah Tuhan tuh lebih suka begitu dengan persembahan Habel ini. Makanya dia saudara laki-laki nih Kain nih cemburu, dia ganas dan dia bunuh itu Habel. Astaga, Kain ini dia jahat sekali. Bisa-bisanya dia bunuh dia adik kandung sendiri tuh. Itu sudah kawan. Dari situ kejahatan tuh tambah banyak sudah kah. Seperti baku bunuh kah, pilih kasih.
kadang juga curi orang barang tuh. Iya. Pokoknya banyak sudah. Terus ini Ray, saya mau tanya, tadi kan kau udah bilang kalau Hawa dia ambil buah itu juga tuh, terus bukan hanya karena iblis dia ada putar balik ke atas saja gitu toh, tapi karena dia hati sendiri juga ingin coba makan buah itu. Iya kah? Betul kawan. Nah, jadi dalam Alkitab ini dibilang juga kalau kita tuh harus jaga tong pu hati. Iya. Nah, karena dari situ sudah terpancar kebenaran. Kalau ketong pu hati su terbaik, aduh, itu yang tong akan lihat tong pu kelakuan juga akan tidak baik. Itu lagi Demi. Saya pikir pencuri itu awalnya pasti dia pantau rumah itu kah, terus muncul keinginan untuk ambil barang itu. Makanya sudah dong datang berdong curi. Iyo, begitu sudah. Kalau ketong pu hati nih muncul keinginan jahat seperti pencuri begitu, pengen mencuri, pasti ketong akan curi orang pu barang. Bikin takut sekali. Betul, jadi intinya mulai dari sekarang tuh ketong harus jaga ketong pu hati. Iya, aduh, saya takut sekali. Kadang tuh juga kayak macam ganas sama sapu mama karena dia suruh-suruh satu, terus jadi kayak mau marah kah, kayak saya emosi saja begitu. Kok jangan bilang kawan, saya juga kadang rasa begitu kah Demi. Ada Demi, saya pikir semua orang pasti pernah alami itu. Dong rasa ganas terus langsung timbul dalam pikiran yang tidak baik gitu Ya betul sekali, itu yang tadi saya bilang di awal tuh. Kalau dalam Alkitab tuh Tuhan sudah ingatkan ketong dan Roh Kudus juga bantu ketong mengingatkan ketong untuk jaga ini ketong punya hati. Betul sekali kalau ketong tidak jaga kitong pu hati, terus kitong pu pikiran juga suka ikut. Itu kitong pasti bikin tindakan yang tidak baik sudah. Nah, benar sekali kawan. Kalau begitu, kalau ketong pu pikiran tidak baik, ketong harus berusaha supaya ketong harus jaga ketong pu hati sebelum semua ini tambah terbaik. Benar teman. BTW Ray Demi, kok cerita bagus sekali tapi bunyi lonceng juga nih. Kitong gas kah masuk kelas? Boleh. Lonceng subuhnya jadi kok duduk samping Saka Demi. Bisa Demi. Demi. Cerita-cerita sedikit. Ayo teman. Bubur dia sudah datang lagi. Gas Demi. Tapi tunggu belajar dulu gas. Oh iya oke. Teman-teman semua, terima kasih sudah setia dan mendengarkan bersama program ini. Kiranya kitong diberikan pemahaman tentang tujuan kitong diciptakan. Program radio ini diselenggarakan oleh Yayasan Terang Warta Rohani yang bekerja sama dengan kampus STKIP Kristen Wamena. STKIP Kristen Wamena merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Pegunungan Tengah, tepatnya di Wamena. Saat ini, perguruan tinggi ini mempunyai 3 program studi, yaitu pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, dan juga pendidikan guru SD. Di sini, mahasiswa tidak hanya dibentuk secara pengetahuan saja, akan tetapi juga secara karakter dan spiritual mereka sebagai pengikut Kristus. Kampus ini juga berpola asrama, sehingga mahasiswa yang belum berkeluarga diwajibkan untuk tinggal dan juga mendapat bimbingan rohani di asrama. Sekian acara program kali ini. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan atau teman-teman terkesan dengan acara ini, silahkan mengirim SMS atau WA ke 0852 7392 3730. Saya ulangi, 0852 7392 3730. Akhirnya, Sa Arniati Kogoya pamit dari ruang dengar kam semua. Sampai jumpa di topik selanjutnya.